Allah itu adalah asma atau nama. Dan tentu ada barangnya. Ya kan? Alif lam lam ha. Untuk melanjutkan obrolan berikutnya, tanya jawab berikutnya, untuk mau bertanya Pak tentang masalah kesabaran. Juga kan saya sendiri mendengar bahwa ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya, dan ada pula yang mengatakan sabar itu tidak ada batasannya. Jadi minta penjelasan dan pengertiannya dari kedua tersebut. Ya. Ada dua versi, sabar ada batasnya, ada sabar yang tidak ada batasannya. Nah, kalau kita sabar menghadapi dalam kehidupan di dalam rumah tangga, ya tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, ya repot ribut, ya kan. Nah, supaya tidak ribut kan kita harus bisa menjaga kesabaran kita, jangan sampai berhenti. Nah, yang kedua, kesabaran ada batasnya, ya kan di situ. Nah, yang membatasi kesabaran siapa? Hukum. Ya kan? Hukum baik negara, agama maupun adat. ini menyambung, mungkin ada masih ada kaitannya dengan tadi. Ini menghadapi persoalan yang mungkin antara sesama teman atau di dalam keluarga, di dalam pekerjaan atau yang lainnya. Ketika ada masalah, kadang tadi orang untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang menyerang diri kita itu, kadang kita menanggapinya dengan emosi atau karena kita tidak sabar. Nah, ini ada kata-kata ini, nyeluruh tanpa bolok atau mungkin menyerang tanpa pasukan. Mungkin itu bagian dari menghadapi masalah tersebut. Mohon dijelaskan. Nyurup tanpa bala. Nyerang tanpa pasukan itu kan bahasa Jawa. Nyurup itu artinya apa? Kita harus bisa menahan diri, nyerusuk nang awake dia. Kalau ada masalah dia begini-begini, kita tahan. Menahan diri, jangan emosi di situ. Terus yang kedua, menyerang tanpa pasukan. Menyerang tanpa pasukan itu adalah menyerang amarah kita, supaya jangan berontak melawan orang yang menyakiti kita, karena kita sadar di situ. Kalau kita melakukan itu semua akan berbenturan dengan hukum. Kalau yang dimaksud kaya tanpa harta itu gimana? Kebanyakan orang kaya kan berarti memiliki harta. Nah, ini ada kata-kata filosofi ini mungkin ya, kaya tanpa harta. Kaya tanpa harta, iya. Sehat. Karena sehat itu adalah mahal. Sehat. Kalau orang sehat itu berarti kaya. Ini tentunya lagi Pak. Mungkin kita semua seringkali bahasa yang mengatakan manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang itu maksudnya seperti apa Pak? Sedangkan tadi di awal disebutkan bahwa Allah ada dalam diri manusia.
luas. Manusia hanya berencana, yang menentukan adalah Allah. Manusia adalah di porsinya adalah di keinginan di situ. Nah, manusia kalau punya keinginan kan banyak acara, berencana dan sebagainya. Keputusannya satu, ya kan? Setelah keinginan tersebut merucut menjadi sebuah keinginan yang pasti akan terwujud, maka dikatakan terkabul, atau yang menentukan adalah Allah di situ. Jadi setelah kalau bahasa ilmiah berkas-berkas keinginan itu sudah terkumpul, maka yang memutuskan adalah Allah, bisa dan tidaknya di situ. Ya contohnya ya kita nggak usah jauh-jauh. Kita bikin acara konten seperti ini, ya kan? Di situ, ya kan? Yang bentuk usaha ya kan kita semua di situ. Setelah selesai, ya kan? Kita berjalan buktikan apa yang menjadi keinginan. Tuh. Tapi atas dasar kadang mengabulkan Allah ya karena atas dasar kerukunan di situ. Karena kerukunan dapat ridho dari ini ada dua maupun banyak lah dari segi Allah yang ada dalam diri, tapi dalam yang mengajarkan tentang agama itu Allah yang buat itu supaya tidak ada istilahnya perbedaan pendapat maupun perbedaan pemikiran itu. Untuk penjelasan tersebut Allah yang di luar dan Allah yang dalam diri itu untuk uraiannya yang di luar, yang bagaimana, yang dalam diri itu seperti apa? Nah, siapa yang meyakini Allah di luar? Orang yang di luar. Yang tadi disebutkan bahwa ada Allah di atas, ya itu. Berarti kan Allah di luar. Ya di sana lah pokoknya. Iya. Yang dibilang rumah masjid itu adalah rumah Allah itu. Sedangkan dalam asma sendiri Allah yang ada dalam diri. Yaitu untuk uraian tersebut aja. Yang menjadi pertanyaan begini, kembali kepada penjelasan tentang masalah Allah pada diri. Yang nyebut Allah itu siapa? Orang yang manusia. Ya, manusia itu bukan? Manusia. Berarti yang mengadakan Allah siapa? Manusia. Dan bertanggung jawab enggak? Bertanggung jawab karena dia menamakan Allah, berarti ada barangnya di situ. Nah kalau dia mengatakan ada di arsy, ada di atas, dia bisa buktikan enggak? Enggak bisa. Ya kan? Dan dia hanya menjelaskan katanya dan katanya, kayak lagunya Mansur di situ. Ujung-ujungnya lillahi ta'ala gitu. Iya, karena tidak bisa membuktikan secara ilmiah, tapi disuruh dipercaya dan diyakini. Makanya banyak orang pakai sorban, pakai peci, bahkan ada yang mengaku ustadz yang di YouTube ya, konten YouTube yang akhirnya main gaib dan sebagainya, itu karena nggak tahu barangnya, makanya dia carinya begitu.
Kalau Allah itu goib gitu. Oh iya. Sedangkan dalam Islam sendiri kan sifat Allah itu wujud Pak. Iya. Allah wujud kita, Mbak. Mbak. Artinya apa ini? Wujud ada. Wujud ada. Kita bapaknya apa? Dahulu dan kekal. Dahulu dan kekal gitu. Manusia mati ada manusia lagi enggak? Manusia mati ada manusia lagi. Udah selesai. Ada terus berarti. Ada terus di situ. Selama manusia hidup, Allah itu tidak akan hilang. Karena apa? Sampai akhir dunia ini pasti masih ada yang menyebut asmanya Allah dan meyakini Allah. Sebetulnya yang tadi dijelaskan tanggung jawab ya. Orang mengakui adanya Allah. Ya. Kayak yang mengatakan manusia. Sebetulnya manusia disuruh bertanggung jawab. Allah itu adalah asma atau nama. Dan tentu ada barangnya. Ya kan? Alif, lam, ha. Di situ. Allah ada datnya, ada sifatnya, ada asmanya, ada af'alnya. Contoh begini. Allah pasti ada ruh, ada hidupnya. Makanya bisa menghidupkan. Terus ada apa? Sifat. Makanya yang dikatakan sifat 20. Ya kan yang kadang orang baca sifat 20, ya kan? Ada asmanya, ya kan? Asmanya apa? Allah, ya kan? Di situ. Ada perbuatannya, ya kan? Perbuatannya siapa? Nah, sudah dituangkan di dalam Asmaul Husna. Berarti itu semua ada di mana? Iya. Biar nanti ada yang komen, bingung dia. Orang-orang semua ada di dalam diriku nyari keluar, ya makanya pohon gede, ya tempat gelap dicariin, ya Berarti kasihan ya orang-orang yang menyebut Allah Allah tapi tidak tahu barangnya ya. iya. Ini ada dalam buku kata-kata ini. Setiap orang bergerak di luar pengertian karena ilmu gaib. Penjelasannya itu gimana? Ya. Setiap orang bergerak di luar pengertian karena ilmu gaib. Ya. Tapi pertanyaan yang dimasukin itu, ya kan? Setiap manusia akhirnya bergerak di luar pengertian. Itu ilmu yang disurup, ilmu kesurupan, ya kan? Itu mediator. Ya makanya saya bilang itu ilmu TK, ya kan? Ya biarin lah itu anak-anak TK yang bermain. Dari awal bahwa jiwa itu dapat marah, ulama, saya itu. Nah, jiwa ini kan berarti memiliki sifat yang berbeda-beda. Marah adalah api, ulama adalah angin, yang air, mana, bumi. Nah, terus bagaimana kinerja keempat tersebut supaya rukun, jadi menjadi satu.
Ya, kadang manusia tidak menyadari dari 4 tadi yang diceritakan. Kita bergerak, kita berbicara, dan kita duduk seperti ini, ya kita melakukan yang 4. Yang 4 ini bekerja di situ. Tanpa disuruh, tanpa diminta, dia rukun di situ. Yang enggak rukun apa? Pikiran. Ya kan? Ya contoh, kita nyampe ke sini kan ada apa namanya? Apinya semangat. Terus ada apanya? Setelah api. Napas, ya kan? Gitu. Terus yang ketiga, keluar keringat, ya kan? Terus mutmain, hati-hati, ya kan? Nyampe sini tanpa diminta, tanpa dikomando,